Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Manajemen Strategi Kelas C yang beranggotakan Laila Fatma dengan NIM B100-200-197, Tasya Putri Isneni Wartono dengan NIM B100-200-204, dan Fatri Aulia dengan NIM B100-200-216. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen strategi PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Sido Muncul adalah produsen jamu terbesar dan termodern di Indonesia dengan pangsa pasar terbesar untuk kategori produk jamu tradisional. PT Sido Muncul memiliki lebih dari 300 jenis produk yang sangat akrab dan dekat dengan konsumen Indonesia. Tolak angin dan kuku Bima Energy adalah salah satu produk unggulan mereka yang telah banyak dikenal selama puluhan tahun. PT Sido Muncul berkomitmen untuk berkembang sejalan dengan prinsip manusia, bumi, dan laba untuk menciptakan perusahaan yang berkesinambungan dan bertanggung jawab. Berawal dari tahun 1940 di Yogyakarta dan dikelola oleh Nyonya Rahmat Sulistyo, Sido Muncul yang semula berupa industri rumahan ini secara perlahan berkembang menjadi perusahaan besar dan terkenal seperti sekarang ini. Berikut ini adalah struktur organisasi PT Sido Muncul, meliputi rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, komite nominasi dan remunerasi, direksi, komite audit, sekretaris perusahaan, audit internal, fungsi korporasi, dan juga unit usaha strategis. Berikut ini adalah visi dan misi PT Sido Muncul. Yang pertama, visi menjadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan, minuman kesehatan, kosmetik, dan pengolahan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Kemudian ada misi. Yang pertama, mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal dalam bentuk sediaan farmasi, obat tradisional, makanan, minuman kesehatan, dan kosmetik berdasarkan penelitian yang rasional, aman, dan jujur. Yang kedua, mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan. Yang ketiga, membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan herbal. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara naturopati. Yang kelima, melakukan corporate social responsibility yang intensif. Yang keenam, mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan. Yang terakhir, menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Analisis eksternal makro. Analisis eksternal makro yang kami lakukan menunjukkan peluang terbesar perusahaan berasal dari melakukan ekspansi ke luar negeri dengan skor 0,60. Saat ini, Sido Muncul berhasil memasarkan produk-produk unggulannya seperti tolak angin dan kuku Bima Energy ke pasar Asia dan Eropa. Hal ini mengindikasikan bahwa PT Sido Muncul dapat memasarkan produk-produk lainnya di pasar luar negeri dengan jangkauan yang lebih luas. Kemudian, ancaman terbesar yang dihadapi PT Sido Muncul adalah adanya kompetitor tidak langsung dengan skor 0,32. Persaingan pada industri obat-obat herbal tidak hanya terjadi pada perusahaan-perusahaan herbal yang besar, contohnya seperti kedai jamu tradisional atau jamu keliling. Skor analisis eksternal makro menunjukkan 2,55 dengan rincian peluang 1,55 dan ancaman 1, menunjukkan bahwa PT Sido Muncul mampu menjalankan strategi untuk memanfaatkan peluang dan menghindari ancaman. Analisis eksternal mikro. Dari analisis metode 5 Potter Forces dapat disimpulkan 5 poin, yaitu yang pertama, ancaman terhadap pendatang baru didapatkan hasil yang tinggi. Hal ini mengartikan bahwa pendatang baru yang akan memasuki industri ini akan menemui hambatan yang besar. Yang kedua, yaitu ancaman produk pengganti atau substitusi terhadap industri didapatkan hasil yang tinggi, yang artinya produk pengganti akan mengancam industri dengan pengaruh ancaman yang besar. Yang ketiga, daya tawar pembeli terhadap industri didapatkan hasil penilaian yang tinggi. Hal ini dikarenakan adanya kaitan erat antara ancaman produk pengganti dengan tawar pembeli. Yang keempat, yaitu daya tawar pemasok terhadap industri dinilai tinggi, karena pemasok memiliki kepentingan terhadap industri ini juga. Yang kelima, persaingan antara pesaing dalam industri yang sama didapatkan hasil yang tinggi. Karena itu, persaingan industri di bidang barang konsumsi mengalami hambatan antar sesama pesaing. Selanjutnya ada analisis internal. Di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu manajemen, terdapat 2 kekuatan dan 1 kelemahan. Selanjutnya yaitu pemasaran, terdapat 2 kekuatan dan 1 kelemahan. Selanjutnya ada keuangan, terdapat 3 kekuatan yang mencakup transparansi terhadap investor, penganggaran modal, dan pengelolaan keuangan yang sudah terlatih. Selanjutnya ada produksi, terdapat 3 kekuatan juga yang mencakup pemasok bahan baku dan suku cadang, ada peralatan, mesin, dan fasilitas yang sudah baik. Selanjutnya ada pasar
dan sumber daya yang sudah strategis. Kelima, ada penelitian dan pengembangan. Terdapat 2 kekuatan dan 1 kelemahan. Analisis SWOT menurut faktor internal, opportunities memiliki subtotal weighted score 1,55 dan threats memiliki subtotal weighted score 1 yang dijumlahkan menjadi 2,55. Selanjutnya, strength memiliki subtotal weight score 1,64 dan weakness memiliki subtotal weight score 0,88 yang dijumlahkan menjadi 2,25. Pada analisis BCG, kami mengambil 3 segmen pasar yang dimasuki oleh PT Sido Muncul. Yang pertama yaitu jamu herbal dan suplemen dengan tingkat pertumbuhan pasar 12% dan relatif market share 1. Hal ini menunjukkan PT Sido Muncul menguasai pasar pada segmen ini serta mengindikasikan peluang jangka panjang yang terbaik untuk pertumbuhan dan profitabilitas bagi PT Sido Muncul. Yang kedua yaitu makanan dan minuman dengan tingkat pertumbuhan pasar 8% dan relatif market share 0,67. Hal ini berarti pangsa pasar yang relatif tinggi, tetapi persaingan dari PT Sido Muncul yang cukup lambat. Yang ketiga yaitu farmasi dengan tingkat pertumbuhan pasar 17% dan relatif market share 0,5 yang menunjukkan posisi pangsa pasar yang relatif rendah, namun PT Sido Muncul dapat bertumbuh dengan pesat. Selanjutnya adalah alternatif strategi. Dari total skor internal faktor analisis strategi, kekuatan memiliki skor 1,64 dan kelemahan 0,88, dan dari total skor eksternal faktor analisis strategi, peluang memiliki skor 1,55 dan ancaman 1. Jadi, titik pertemuan dari kedua sumbu tersebut berada pada kuadran 1. Pertumbuhan yang menunjukkan kekuatan internal PT Sido Muncul berada di posisi kuat dan kekuatan eksternal PT Sido Muncul pada posisi tertinggi. Selanjutnya, strategi terpilih. Alternatif strategi terpilih yaitu integrasi terdepan, di mana dari 6 kondisi perusahaan terdapat 5 yes dan 1 no. Karena saat ini distributor perusahaan masih dapat diandalkan dalam memenuhi kebutuhan perusahaan. Lalu integrasi ke belakang terdapat dari 4 poin yang terdiri dari 3 yes dan 1 no. Karena saat ini pemasok perusahaan masih dapat diandalkan. Lalu integrasi horizontal yang terdapat 5 kondisi perusahaan dengan 4 pernyataan yes dan 1 no. Strategi penetrasi pasar yang kelima pernyataan kondisi perusahaannya adalah yes. Strategi pengembangan pasar yang dimana 7 pernyataan kondisi perusahaan yang 1 diantaranya dalam kategori no, karena saat ini industri dasar belum berkembang secara cepat. Strategi pengembangan produk terdapat 5 pernyataan kondisi perusahaan yang masuk dalam kategori yes. Diversifikasi konsentrik yang terdapat 6 kondisi perusahaan di mana terdapat 4 yes dan 2 no, karena saat ini perusahaan bersaing dalam industri yang tumbuh dan memiliki tim yang kuat. Diversifikasi horizontal yang terdapat 4 kondisi perusahaan yang semua masuk dalam kategori yes. Kemudian diversifikasi konglomerat yang terdapat 6 poin kondisi perusahaan di mana 2 diantaranya no, karena saat ini perusahaan tidak mengalami penurunan laba dan pasar produk belum mengalami kejenuhan. Retrenchment yang terdiri dari 6 pernyataan kondisi perusahaan pada kategori no. Divestasi pada ketiganya masuk dalam kategori yes. Likuiditas dengan 3 poin kondisi perusahaan yang 1 diantaranya no. Strategi aliansi tingkat bisnis terdapat 4 poin terdiri dari 2 yes dan 2 no. Strategi aliansi tingkat perusahaan yang terdiri dari 3 poin dengan kondisi perusahaan 2 yes dan 1 no. Strategi aliansi tingkat jaringan kerja yang terdiri dari 3 poin pernyataan yang kondisi perusahaannya yes semuanya. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.